Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifika Damayanti Masyuda dari kelas PJ dengan NIM 2130202332. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah historiografi yang berjudul Sejarawan Muslim Masa Klasik, Ibnu Ishaq, Al-Biruni, At-Tabari, dan Al-Athir. Sejarawan Muslim masa klasik yang pertama yaitu sejarawan Muslim Ibnu Ishaq. Muhammad bin Ishaq bin Yasar, lebih singkatnya Ibnu Ishaq, adalah termasuk sejarawan Muslim yang pertama, lahir pada tahun 85 Hijriah atau 704 Masehi dan meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 768 Masehi. Ia yang pertama kali menulis sirat Rasulullah, yang merupakan biografi Rasulullah pertama yang paling komprehensif. Ibnu Sa'ad berkata tentang Ibnu Ishaq, ia merupakan yang pertama mengumpulkan sejumlah ekspedisi dari utusan Allah atau Muhammad dan mencatatnya. Ibnu Ishaq lahir di Madinah, diperkirakan 85 tahun setelah hijrah ke Madinah. Jadi, ia merupakan salah seorang tabi'in. Ia berada di Madinah sampai Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah dalam kekhalifahannya. Setelah itu dilaporkan ia berada di berbagai tempat antara Irak dan Iran. Ia meninggal di Baghdad pada tahun 768 Masehi. Ibnu Ishaq masih berdarah Irak. Kakeknya yang bernama Yasir berasal dari Ain at-Tamar, sebuah kota kuno yang tak jauh dari Kufah. Yasir saat masih kanak-kanak menjadi tawanan perang Khalid bin Walid saat berperang dengan Raja Persia. Sejarawan yang kedua yaitu Al-Biruni. Pada abad pertengahan terdapat seorang cendekiawan Muslim yang sangat terkenal, yakni Abu Ar-Rayhan Muhammad Ibnu Ahmad Al-Biruni. Dia adalah salah satu tokoh utama matematika Islam. Dia juga berkontribusi pada astronomi, fisika, kedokteran, dan sejarah. Al-Biruni lahir di pinggiran Khat, sebuah kota di distrik Khwarizm kuno yang terletak di selatan Laut Aral. Pada awal karirnya, ia bekerja untuk pengusaha Samanid Mansur II. Tetapi karena kekacauan politik, dia harus sering berganti atasan. Hingga pada akhirnya, ia ditangkap sebagai tahanan politik oleh Sultan Ghaznavid Mahmud dan dibawa ke Ghazna, tempat ia tinggal sampai kematiannya. Al-Biruni tertarik pada hampir semua cabang ilmu pengetahuan. Jumlah keseluruhan karyanya sebagian besar dalam bahasa Arab, ada 146. Namun hanya 22 yang tersisa. Setengah dari tulisan itu terkait bidang ilmu eksakta selain matematika, astronomi, dan astrologi. Ia berprestasi di bidang kronologi, geografi, farmakologi, dan meteorologi. Di masa mudanya, Al-Biruni mempelajari ilmu pengetahuan Yunani, khususnya astronomi. Dia yakin akan pentingnya observasi dan dia mencatat banyak observasi sendiri dalam bukunya. Sejarawan Muslim yang ketiga yaitu At-Tabari. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, lahir di Amul, Tabaristan yang terletak di pantai selatan Laut Tabaristan atau Laut Qazwain pada tahun 225 Hijriah atau 839 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi. Ia adalah seorang sejarawan besar, ensiklopedis, ahli tafsir, ahli qiraat, ahli hadis, dan ahli fikih. Ia sudah mulai belajar pada usia yang sangat muda dengan kecerdasan yang sangat menonjol. Ia sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Ilmu-ilmu dasar dipelajarinya di kota kelahirannya. Pertama-tama, ia berangkat ke Rai. Salah seorang gurunya di sana adalah Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi, seorang sejarawan besar waktu itu. Dari sana ia pindah ke Baghdad
dengan maksud belajar kepada Ahmad bin Hambal, seorang ahli hadis dan ahli fikih termasyhur pada saat itu. Akan tetapi Ahmad bin Hambal sudah meninggal sebelum ia sampai ke kota tersebut. Kemudian ia berpindah ke Basra dan sebelumnya mampir di Wasit untuk mendengar beberapa kuliah. Kemudian dia pergi ke Kufah di mana ia menimba 100 hadis dari Syekh Abu Quraib. Tidak lama setelah itu dia kembali ke Baghdad dan menetap di sana untuk jangka waktu yang lama. Setelah itu pada tahun 876 Masehi ia pergi ke Fustat, Mesir, tetapi ia singgah di Syria untuk menuntut ilmu hadis. Ketika di Fustat pada tahun 871 sampai 872 Masehi, orang-orang memasukkannya dalam barisan ulama terkenal. Kemudian ia kembali ke Baghdad dan menetap di sana hingga ia meninggal dunia pada tahun 310 Hijriah atau 923 Masehi. Dalam masa itu, ia hanya 2 kali meninggalkan Baghdad, pergi ke kota kelahirannya yaitu sekitar tahun 902 dan 903 Masehi. At-Tabari tidak mempunyai harta benda melebihi apa yang dibutuhkannya, meskipun sebenarnya dia mempunyai kesempatan untuk mengecap kehidupan material yang mewah. Dia memang sering menolak tawaran untuk menduduki jabatan-jabatan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu pula, dia bisa menyalurkan semangat intelektualnya dengan sangat produktif. Sejarawan Muslim yang keempat yaitu Ibnu Al-Athir. Nama lengkapnya adalah Iz al-Din Abu al-Hasan al-Ibni Al-Athir. Ia berasal dari sebuah keluarga Arab kaya dari Bani Syaiban. Lahir pada 12 Mei 1160 di Jazirat Ibnu Umar, Jazirah Turki. Ibnu Al-Athir menimba ilmu di Mosul dan Baghdad. Di masa mudanya, ia belajar banyak subjek. Di bidang ilmu agama, ia belajar hadis, terutama di masa yang agak belakangan. Sejarah hadis, fikih dan tafsir. Ilmu umum yang dipelajarinya mencakup matematika, bahasa dan musik. Penulis biografi Ibnu Al-Athir, Mahmud ul-Hasan, menyebut Ibnu Al-Athir muda dikaruniai kecerdasan dengan pikiran yang tajam dan mudah dalam memahami. Selain untuk belajar, masa muda Ibnu Al-Athir juga diwarnai oleh pengalaman yang sama sekali berbeda dari yang sebelumnya ia jalani. Ia menjadi bagian dari pasukan Salahuddin Al-Ayyubi di Syria pada 1188 Masehi, tapi bukan sebagai serdadu di perang salib, melainkan pencatat peristiwa konflik layaknya wartawan perang di masa kini. Salahuddin kala itu sudah dikenal sebagai panglima perang muslim terkenal yang tengah melawan pasukan salib dan mempunyai pendukung di berbagai wilayah, termasuk di Irak, tempat di mana Ibnu Al-Athir tinggal. Sekembalinya dari Syria, Ibnu Al-Athir menghabiskan waktu untuk bekerja dengan pemerintah di Mosul serta mengajar. Baiklah, itulah video pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.